Halo teman-teman, hari ini kelompok kami akan membahas tentang VR dan AR dan akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelum menjawab pertanyaan yang telah diberikan, saya akan menjelaskan apa pengertian dari VR dan AR. VR adalah teknologi yang dapat membuat interaksi dalam lingkungan 3 dimensi yang dibuat semirip mungkin dengan dunia nyata atau bahkan imajinasi kalian semua. Sedangkan AR adalah teknologi yang menggabungkan unsur-unsur digital di dunia nyata, contohnya seperti IG Story. Pertanyaan pertama adalah, manakah perangkat VR Head Mounted Display (HMD) atau VPC yang memunculkan respon konsumen lebih signifikan di toko virtual? Yang kedua, manakah format konten VR 3 dimensi atau 360 yang merespon konsumen yang lebih signifikan di toko virtual? Dan yang terakhir, apakah peranan VR dan AR pada e-commerce mampu menghasilkan penjualan yang lebih besar di toko fisik? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu, manakah perangkat VR Head Mounted Display atau HMD atau PC yang memunculkan respon konsumen lebih signifikan di toko virtual? Nah, menurut kami, perangkat VR yang memunculkan respon konsumen lebih signifikan yaitu Head Mounted Display. Dilihat dari tampilannya, Head Mounted Display atau HMD memiliki tampilan lebih menarik dibandingkan tampilan PC. Hal ini mempengaruhi minat beli masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Berdasarkan Journal of Business Research, studi ini berkontribusi pada e-commerce atau virtual commerce dalam berbagai cara. Pertama, studi ini menunjukkan efek format konten dan perangkat VR pada tanggapan konsumen, yang memungkinkan kami mengkonfirmasi bahwa HMD adalah perangkat yang paling efektif dibandingkan dengan toko tradisional. Kedua, modal jalur ganda mengungkapkan dampak teknologi VR pada niat pembelian melalui sense of presence dan brand recall. Pertanyaan kedua, manakah format konten VR 3D atau 360 yang merespon konsumen yang lebih signifikan di toko virtual? Nah, kedua ini adalah fitur yang dilayani atau diberikan oleh IKEA kepada konsumennya, yaitu fitur 3D dan fitur 360. Apakah perbedaan dari kedua fitur tersebut? Yang pertama, fitur 3D. Fitur 3D adalah fitur di mana kita sebagai konsumen dapat melihat suatu produk dari berbagai arah, entah itu depan, belakang, ataupun samping. Yang kedua, fitur 360 adalah fitur di mana kita dapat melihat segala keseluruhan di sekeliling kita, namun hanya dari satu perspektif saja. Berdasarkan Journal of Business Research, pada jurnal tersebut mengatakan bahwa fase pertama, kami melakukan tes ANOVA untuk konstruksi emosi, penilaian efektif, dan kehadiran. Karena rasa tidak nyaman, daya ingat, dan niat pembeli tidak memiliki distribusi normal dan atau homogen, kami melakukan tes non-parametrik, Bristol-Wallis, dan Mann-Whitney. Format VR dan skor perangkat dibandingkan dengan kelompok berbeda dengan kelompok kontrol. Temuan fase 1 kami menunjukkan bahwa dua format konten VR, 3D dan 360, tidak menghindari perbedaan signifikan dalam respon kognitif dan efektivitas konsumen. Niat membeli ditemukan sebagai satu-satunya respon yang dipengaruhi oleh format VR. Citra 3D secara signifikan mendorong efek ini. Sedangkan untuk perangkat VR, perbedaan hanya ditemukan pada ketidaknyamanan dan rasa kehadiran. HMD mendorong tingkat kehadiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan Powerwall, tapi juga menghasilkan lebih banyak ketidaknyamanan. Baik, di sini saya juga akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga yaitu, apakah penerapan VR dan AR pada e-commerce mampu menghasilkan penjualan lebih besar dari toko fisik? Nah, dari hasil penelitian kami, AR dan VR tidak menghasilkan penjualan yang lebih besar dari toko fisik. Tetapi dengan adanya penerapan VR dan AR, ini mampu meningkatkan total hasil penjualan. Dikarenakan ada beberapa alasan, berikut adalah data yang kami dapatkan. Teknologi AR dan VR dapat mengurangi jumlah return barang yang setelah pembelian. Selain itu, teknologi AR dan VR dapat meningkatkan customer experience yang berujung pada peningkatan revenue. Beberapa e-commerce sudah membuktikan manfaat dari
VR dan AR untuk meningkatkan return barang. Pertama, return produk Spotify mengalami penurunan return sebesar 40% sejak menggunakan teknologi AR dan VR untuk preview produk. Yang kedua, Gartner Scanners mengalami penurunan return sebanyak 5% dan meningkatkan revenue sebesar 3% berkat teknologi AR dan VR. Yang terakhir, Bird.com melaporkan bahwa pelanggan yang menggunakan teknologi AR dan VR melakukan return barang produk sebesar 22% lebih rendah dibandingkan pelanggan yang tidak menggunakan AR. Selain itu, kami juga menemukan bukti pada suatu buku yang menyatakan AR dan VR di suatu toko. Buku tersebut adalah Augmented Reality dan Virtual Reality, Empowering Human Place and Business dari Timothy Jung dan M. Claudia Tomjek. Yang pertama dari AR. Pada tahun 2010 ada Form of Experiential Marketing. Di situ menunjukkan bahwa ada keuntungan jangka panjang, yaitu bertambahnya customer yang setia. Lalu yang kedua pada tahun 2012 mulai adanya virtual fitting room, di mana ini membuat adanya pengalaman berbelanja yang baru. Selanjutnya yaitu VR. Di tahun 2005 berbelanja online dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan melalui teknologi VR dan berkontribusi dalam kenikmatan berbelanja. Pengembangan saat ini terus dilanjutkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan juga bisa mendapatkan respon positif untuk tubuh fisiknya. Sekian dari kelompok kami. Saya harap apa yang dapat kita sampaikan berguna bagi kalian semua.